Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal-soal tentang hukum Newton yang berkaitan dengan gerak pada lift. Oke, langsung saja. Soal nomor 1 yang akan kita bahas, soalnya sebagai berikut. Tono yang memiliki berat 600 Newton memasuki sebuah lift yang diam. Berapa berat tono yang dirasakan oleh lantai lift jika lift bergerak dengan percepatan? Nah, ini maksudnya begini. Kasusnya ini nanti ditanyakan jika ada 3 kemungkinan pergerakan daripada lift. Yang pertama, untuk lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 4. Yang B sekarang, jika lift bergerak ke bawah dengan percepatan 2. Dan yang C, jika lift bergerak ke bawah dengan percepatan 10, berapa berat tono yang dirasakan ya. Jadi ada 3 buah keadaan. Nah, masing-masing keadaan itu nanti ditanyakan berapa berat tono yang dirasakan oleh lift gitu ya. Jadi ABC ini bukanlah suatu pilihan ganda, melainkan 3 soal dalam 1 soal. Istilahnya soalnya beranak gitu istilahnya. Oke ya, langsung saja kita ngerjakan untuk soal yang A. Oke. Diketahuinya tadi beratnya tono 600 Newton dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berat tono yang dirasakan oleh lantai lift. Itu di dalam pembahasan materi tentang hukum Newton ya, tentang penurunan rumusnya untuk gerak pada lift di video yang sebelumnya, di mana videonya itu sudah dijelaskan bahwasanya untuk gerak normal ya, untuk gaya normal N ini artinya adalah gaya normal atau bisa diartikan sebagai desakan kaki pada lift ya, pada lantainya lift, atau bisa juga diartikan sebagai berat semu, yaitu berat yang dirasakan oleh lantai lift ketika liftnya sedang bergerak. Jadi walaupun yang ditanyakan di sini adalah berat tono, harusnya beratkan W, tapi di sini kita ganti istilahnya dengan N, gaya normal, seperti itu. Jika masih belum memahami maksudnya apa itu gaya normal, bisa kalian simak pada video yang sebelumnya. Silahkan dicek di playlistnya, di playlist channel ini. Lanjut, karena tadi liftnya bergerak ke atas ya, untuk yang soal nomor A, liftnya bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat, maka rumusnya seperti ini. Ya, rumus ini didapatkan dari pembahasan tentang materinya pada video yang sebelumnya. Silakan kalian cek playlistnya atau deskripsi di video ini untuk mengetahui, mempelajari materinya penurunan rumus-rumus yang berkaitan dengan gerak lift. Oke, langsung saja. Rumusnya seperti ini. Lalu kita masukkan N-nya kan dicari. Terus M-nya adalah massa dari tono. Sedangkan dalam diketahuinya tidak ada massa tono, berarti kita harus mencari tahu dulu berapa massanya tono. Oke, berat itu kan rumusnya kan massa kali percepatan gravitasi ya, sudah kita pelajari pada video yang sebelumnya. Lalu massa berarti adalah berat dibagi percepatan gravitasi, sama dengan 600 per 10. Maka M-nya adalah 60 kg. Jadi kita sudah tahu sekarang bahwasanya massanya tono adalah 60 kg. Jadi kita masukkan saja di sini. 60 kg. G-nya adalah 10 dan A-nya percepatannya adalah 4. Lanjut, kita hitung 10 tambah 4 14, berarti gaya normal atau berat tono yang dirasakan oleh lantainya lift yaitu sebesar 840 Newton. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya, yang nomor B. Oke, kita sudah tahu tadi massanya 60, jadi nggak perlu kita cari lagi. Langsung saja, untuk yang gerak yang ke bawah, rumusnya seperti ini ya. Sudah kita dapatkan di video yang sebelumnya. Oke, lanjut. Kita masukkan angka-angkanya. Massanya 60 dari sini. Lalu G-nya 10 dari sini. A-nya 2 dari sini. Kita lanjutkan, 10 kurangi 2 itu 8, terus kita kali, maka berat yang dirasakan oleh berat tono yang dirasakan oleh lift pada soal B ketika lift bergerak ke bawah dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, yaitu sebesar 480 Newton.
Oke, gampang ya. Kita lanjutkan sekarang yang nomor C. Diketahui liftnya bergerak ke bawah dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Maka kita masukkan rumusnya seperti tadi. Angka-angkanya kita masukkan. Ya, lalu kita hitung. Maka hasilnya ketemu 0 Newton. Nah, ini kan berarti berat tono yang dirasakan oleh lift sebesar 0. 0 itu maksudnya bagaimana? 0 itu berarti liftnya tidak merasakan berat tono sama sekali. Lah kok bisa? Karena saat liftnya bergerak turun ya dengan percepatan yang sama dengan percepatan gravitasi, maka semua penghuni, bukan penghuni sih istilahnya, semua apapun yang ada di dalam lift itu melayang. Sehingga karena melayang, kakinya sama sekali tidak menyentuh lantai lift, sehingga menurut lantainya lift tidak ada sesuatu yang menekan lantai itu, sehingga tidak ada gaya normal gitu. Jadi lift tidak merasakan apapun karena bagi lift tidak ada gaya desakan kaki, tidak ada yang menempel pada lantai lift. Walaupun di dalam lift ada barang-barang atau ada seseorang, ada sesuatu, tapi sesuatunya itu yang ada di dalam lift sama sekali tidak menempel pada lantainya, melainkan sama-sama melayang. Itu kasusnya jika percepatan turunnya sama dengan percepatan gravitasi. Bagaimana jika percepatan turunnya itu lebih besar dari percepatan gravitasi? Jika lebih besar, maka yang ada di dalam lift atau orang-orangnya tadi tidak hanya sekedar melayang, melainkan nanti bisa-bisa kepalanya orangnya itu akan tertabrak ya. Tertabrak itu makan menyentuh atapnya lift. Itu lebih banyak seperti itu. Nah, cuma kasus seperti ini sepertinya jarang terjadi, karena walaupun liftnya bergerak turun itu kan diatur sedemikian hingga percepatannya tidak sampai menyamai percepatan gravitasi. Mungkin jika terjadi kecelakaan, talinya lift itu putus, mungkin bisa terjadi seperti itu. Tapi seperti yang bisa kita lihat pada film-film, ketika terjadi sebuah kecelakaan, talinya lift itu turunnya pun masih ada gesekan kanan kiri dengan dinding-dindingnya, sehingga percepatannya tidak akan menyamai percepatan gravitasi. Jadi walaupun turun atau istilahnya gerak jatuh ke bawah gitu ya, itu percepatannya akan di bawahnya 10, sehingga orangnya tidak melayang, kakinya orang itu masih menyentuh lantainya lift, seperti itu. Oke, langsung saja. Kalau sudah nomor 1, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Oke, diketahui seseorang dengan massa 50 kg memasuki sebuah lift ya, ini sebuah lift yang massanya 2 ton. Jika tegangan tali maksimum yang mampu ditahan saat lift bergerak naik adalah 25.625 Newton, maka percepatan maksimum lift saat naik adalah, jadi yang dicari adalah percepatan maksimumnya. Oke, kita langsung saja. Masanya orang adalah 50 kg ya. Masanya lift 2000 kg. Tegangan talinya adalah 25.625 Newton. Dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Setelah kita menulis yang diketahuinya, lanjut kita ke yang ditanya. Jadi D1 ini artinya diketahui, D2 artinya ditanya. Apa yang ditanyakan adalah percepatan maksimum lift supaya tegangan talinya tidak putus. Jadi di sini adalah tegangan tali maksimum. Oke, lanjut saja. Kita lihat gambar di sebelah kanan ini simulasinya. Ya, di sini yang kotak hijau ini adalah liftnya ya, kotak lift atau ruangan liftnya. Di dalamnya ada orang, di mana antara orang sama lift memiliki berat masing-masing. Ya, arahnya selalu ke bawah atau menuju pusat bumi. Dari titik tengah orang itu ada titik beratnya. Berasal dari titik berat tengah ini arah dari gaya berat orang itu. Jadi W0 adalah, ini bukan W0 ya, WO, berat orang. Gayanya berasal dari titik tengah orang itu. Untuk yang ini WL ya, ini bukan I, ini L kecil, berasal dari titik tengahnya lift. Ini adalah berat lift. Nah, ketika liftnya ini menggantung pada sebuah tali gitu, maka talinya akan menegang sehingga muncul gaya tegangan tali. Ya, gaya tegangan tali arahnya ke atas gitu. Padahal kita tahu pada video yang sebelumnya, untuk tegangan tali ini
arahnya berlawanan arah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Menurut atap-atapnya ini, langit-langitnya ini, tegangan tali arahnya ke bawah, tapi menurut lift, tegangan tali arahnya ke atas. Kalau sudah seperti ini, maka kita analisa rumus hukum Newtonnya. Saat benda ini bergerak dengan percepatan tertentu, maka kita pakai hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan A. Sigma F-nya ini merupakan penjumlahan atau total atau resultan dari gaya-gaya yang bekerja. Karena gayanya searah sumbu Y, nanti kita analisa gaya yang searah sumbu Y. Sedangkan kita tahu liftnya bergerak naik ke atas berarti kan, maka gaya-gaya yang arahnya ke atas ini nanti yang nilainya positif, yang gaya-gaya yang arahnya berlawanan dengan gerak benda, atau dalam kasus ini yang arahnya ke bawah, itu yang nilainya negatif. Berarti tegangan talinya positif karena searah dengan gerak benda, searah dengan A. Sedangkan untuk berat orang sama berat liftnya nanti tandanya negatif, seperti itu. Kita lanjutkan, kita jabarkan. Beratnya orang W itu kan dari M kali G, jadi muncul sekarang massa orang kali percepatan gravitasi. WL beratnya lift, kita jabarkan menjadi massa lift kali percepatan gravitasi. Nah, sedangkan pada rumusnya di sini ini kan massa sebenarnya. Massanya ini massa siapa? Nah, seperti hukum Newton yang ketiga, kita tahu di sini adalah aksi, di sini adalah reaksi. Maka massanya adalah massa yang bereaksi, massa yang bergerak dengan percepatan. Nah, diketahui tadi di sini ada dua massa, ada massa orang, ada massa lift. Dan antara orang sama lift ini bergerak bersamaan. Maka massa yang di sini adalah bukan massa orang dan bukan massa lift, melainkan penggabungan dari keduanya, yaitu massa orang ditambah dengan massa lift. Beda kasusnya jika orangnya ini tertinggal gitu ya, misalkan, atau orangnya ini tiba-tiba jatuh ke bawah, entah karena suatu hal sehingga yang bergerak ke atas hanya lift, maka massa yang di sini adalah massa lift gitu. Jadi massa ini adalah massa yang bergerak dengan percepatan tertentu sebagai akibat saat ada gaya yang bekerja. Jadi berlaku hukum sebab akibat seperti yang pernah kita pelajari ya di video sebelumnya tentang hukum Newton yang ketiga, gaya aksi sama dengan negatif dari gaya reaksi. Oke, kita lanjutkan. Kita isi besaran-besarannya apa saja. Tegangan talinya, belum. Sebelum kita isi, jadi ada langkah tambahan. Langkah ini adalah opsional ya, pilihan. Kalian lakukan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Jika kalian pengen langsung memasukkan angka yang di sini sesuai dengan diketahui, silakan. Atau kalau saya ringkas menggunakan sifat asosiatif digabung. Jadi yang ini kan memiliki kesamaan, yaitu G persamaannya, jadi saya gabung menjadi seperti ini. Oke, jadi saya sekarang melanjutkan langkah yang hijau ini ya, langkah opsional saya lanjutkan. Tapi kalau kalian ingin menghilangkan yang hijau, langsung dimasukkan angka-angkanya pada langkah ini, silakan, sama saja. Oke, tegangan talinya 25.625, massa orangnya adalah 50, massa liftnya adalah 2000, jika dijumlah ketemu 2050. Oke, G-nya 10, ini juga sama, jika dijumlah ketemu 2050. Oke, lanjut kita hitung 2050 kali 10 yaitu 20.500 ya. Terus ini kita kurangi nilai yang di sini, hasilnya adalah 5.125 sama dengan 2050 kalikan A. Berarti dari sini kita bisa mencari tahu A, di mana nilai A atau nilai percepatan adalah 5.125 dibagi dengan 2050, ketemu nilai 2,5 meter per sekon kuadrat. Berarti ini adalah percepatan maksimum yang diizinkan saat liftnya bergerak naik, karena tegangan tali maksimum yang mampu ditahan oleh lift yaitu sebesar sekian, 25.625. Jadi tidak boleh melebihi ini. Jika melebihi ini nanti percepatannya saat naik nanti bisa putus tali liftnya, seperti itu. Dan ini sudah diperhitungkan oleh desainer saat membuat lift. Para ilmuwan sudah didesain berapa percepatan gerak maksimumnya, karena talinya memiliki kekuatan maksimum tegangan tali sebesar sekian. Jadi sudah dihitung oleh para ilmuwan itu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal yang nomor 3. Seseorang dengan berat 800 Newton berdiri di atas sebuah neraca yang berada di dalam lift yang diam. Jadi orangnya itu, jadi di dalam lift
ditaruh sebuah neraca, di mana di atas neraca itulah orangnya itu sedang menimbang dirinya, sedang mengukur massa atau berat dirinya itu. Lalu ketika lift bergerak turun dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat, pertanyaan adalah berapa kilogram nilai yang tertera pada neraca, seperti itu. Jadi awalnya neracanya itu mengukur berat, yaitu 800 Newton. Tapi yang ditanyakan adalah nanti di akhirnya bukan berat, melainkan massa, karena di sini satuannya kilo. Nanti jadi kita harus bisa mengidentifikasi ya perbedaan antara massa sama berat, kita harus tahu, jangan sampai keliru. Oke, langsung saja kita tulis apa yang diketahui. Diketahui beratnya orang mula-mula ya saat liftnya masih diam, yaitu 800 Newton. Inilah disebut dengan berat sesungguhnya, karena diukur oleh lift yang diam. Lalu liftnya bergerak dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, pertanyaannya adalah berapa massa yang terukur ya pada neraca saat liftnya bergerak. Jadi massa yang terukur saat liftnya itu bergerak itu kita bisa menganggap sebagai massa semu ya, bukan massa yang sesungguhnya, tapi massa yang terukur saat liftnya bergerak. Jadi kita bedakan simbolnya. Kalau massa sesungguhnya atau massa yang diukur saat liftnya diam itu adalah M, maka massa semu atau massa yang terukur saat lift bergerak itu kita simbolkan dengan M aksen, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk rumusnya sendiri, saat lift bergerak turun, itu kan rumusnya seperti ini. Rumusnya sudah kita dapatkan, sudah kita pelajari pada video yang sebelumnya. Lalu kita masukkan N-nya. N-nya kan tidak ada. Lah, N ini kan sebenarnya adalah gaya normal atau berat yang terukur saat lift bergerak. Jadi bisa diartikan juga menjadi berat semu ya. Jadi gaya normal itu adalah gaya yang terukur. Gaya normal itu adalah gaya desakan kaki atau berat benda yang terukur saat lift bergerak, atau kita sebut dengan berat semu. Jadi di sini adalah W aksen, gitu ya. Nah, maka W aksen jika kita jabarkan menjadi M aksen dikalikan G. M aksennya inilah nanti yang ditanyakan. Oke, lalu kita masukkan angka-angkanya. Kita masih belum tahu nilainya M ya, massa benda kita belum tahu, jadi kita mencari tahu dulu di sini massa benda. Di rumusnya berarti massa adalah berat dibagi percepatan gravitasi, karena beratnya tadi itu adalah 800 Newton dibagi dengan percepatan gravitasi sebesar 10, maka massa bendanya diketahui 80 kg. Nah, kita masukkan di sini 80 kg-nya, G-nya 10, G-nya 10, percepatan geraknya tadi 0,5. Tuh, lanjut kita hitung 10 kurang 0,5 adalah 9,5. Ya, kita hitung, ini kita kalikan. Nah, oke, kita dapatkan nilai 80 kali 9,5 adalah 760. Nah, 760 adalah 10 dikalikan massa semu. Berarti massa semunya adalah 76 kg. Berarti pada alat neracanya beratnya sekarang, massa sekarang yang terukur adalah 76 kg. Dari yang semula 80 kg sekarang menjadi 76 kg. Berarti ada pengurangan massanya yang dirasakan oleh lantainya lift, seperti itu. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya, soal yang nomor 4. Roni yang memiliki massa 40 kg memasuki sebuah lift yang diam. Ketika lift bergerak, berat Roni menjadi 480 Newton. Pertanyaannya, berapakah percepatan gerak lift? Oke, langsung saja kita isi, kita tulis apa yang diketahui. Diketahuinya massanya Roni adalah 40 kg. Berat yang terukur tadi adalah berat semu, di mana berat semu ini nanti kita rubah bentuknya, simbolnya kita rubah menjadi gaya normal sebesar 480 Newton. Percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dicari adalah percepatan gerak dari lift. Nah, begini, kita perlu tahu dulu berat awal dari benda untuk menentukan percepatan lift. Karena begini, pada rumusnya itu yang terpenting, yang harus kita tahu adalah kita tahu gerakannya lift. Liftnya bergerak naik apa turun kita harus tahu.
Bagaimana cara mengetahui liftnya bergerak naik atau turun? Maka kita harus mengetahui perubahan berat yang sesungguhnya dari berat yang sesungguhnya ke berat semu, itu perubahannya bagaimana, naik atau turun, itu kita harus tahu dulu. Jadi di sini kita harus tahu dulu berat awal, berat semula atau berat sesungguhnya. Karena diketahuinya massa, jadi kita harus tahu beratnya berapa. Rumusnya seperti ini, M kali G, masukkan angkanya, M-nya 40, G-nya adalah 10. Berarti berat semula atau berat sesungguhnya adalah 400 Newton. Nah, kita dapat menyimpulkan di sini berat semula atau berat sesungguhnya adalah 400, lalu berat semu atau berat yang terukur adalah 480, mengindikasikan semakin besar berat yang dirasakan oleh lift. Kalau berat yang dirasakan oleh lift semakin besar, itu berarti liftnya sedang bergerak naik, gitu ya. N di sini kan berat semu. Jika berat semunya lebih besar dari berat sesungguhnya, berarti lift bergerak naik. Kalau berat sesungguhnya kurang dari kalau berat semu kurang dari berat yang sesungguhnya, berarti lift bergerak turun. Nah, ini harus kita pahami dulu. Karena ini kita sudah bisa tahu bahwasanya lift sedang bergerak naik ya, karena berat semunya lebih besar daripada berat sesungguhnya, maka kita pakai rumus saat liftnya sedang bergerak naik. Rumusnya seperti berikut ini. Kita masukkan angka-angkanya. N-nya 480 Newton, masanya 40 Newton ya, sesuai yang diketahui ya. G-nya 10, kita cari A. Jadi ini kita bagi dulu. 480 kita bagi dengan 40, hasilnya di sini tinggal 12. Oh ya, ini dibagi 40 tinggal 12, 40-nya hilang, tinggal 10 plus A. Lalu jika kita ingin mencari tahu nilai A, berarti kan 12 dikurangi 10. Berarti nilai percepatan gerak liftnya adalah 2 meter per second kuadrat. Oke ya, jadi yang terpenting, paling penting dalam mengerjakan soal nomor 4 ini kita harus tahu pergerakan liftnya naik atau turun. Karena jika kita tidak tahu, kita bingung menentukan rumusnya pakai yang mana. Oke ya, sekian pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan hukum Newton pada gerak lift. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa bagikan juga, tekan tombol share supaya video ini juga bermanfaat bagi yang lainnya. Sekian, saya akhiri. Terima kasih.